Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel The Legend Programmer dengan saya Denny Husni Fahri Rijal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang agak berbeda dari dua tema video sebelumnya. Seperti pernah saya sampaikan bahwa channel The Legend Programmer ini akan fokus dalam pembahasan mengenai arsitektur, proses, dan code quality. Nah, di kesempatan sekarang kita akan mencoba membahas mengenai code quality. Adapun tema atau judul dari video yang akan yang akan saya sampaikan kali ini adalah mengenai Big O Notation. Apakah yang dimaksud dengan Big O Notation? Big O Notation dapat kita pahami sebagai notasi atau lambang dalam ilmu matematika yang menggambarkan tingkat dari kompleksitas atau tingkat dari kerumitan suatu sistem. Big O Notation ini biasanya dituliskan dalam sebuah fungsi yang ditulis sebagai fungsi O terhadap N. Jadi biasanya Big O Notation ini akan dituliskan dengan huruf O besar, lalu dilanjutkan dengan dalam kurung sebuah fungsi variabel dari N. Mungkin kita bertanya-tanya mengapa Big O notasi ini dilambangkan dengan huruf O besar, tidak menggunakan lambang notasi lainnya, misalkan notasi F atau notasi Y. Hal ini ada beberapa alasan. Salah satunya Big O notasi ini mewakili sebuah operasi atau sebuah proses. Di sisi lain bahwa Big O notasi ini sebenarnya ditemukan oleh ilmuwan matematika dari Jerman. Jadi Big O notasi ini berasal dari kata omikron yang menunjukkan urutan suatu kompleksitas. Dengan demikian, maka pantas sekali atau pas sekali apabila Big O notasi ini dilambangkan sebagai fungsi ON. Prinsip-prinsip dari Big O notasi ini dapat kita terapkan pada ilmu komputer untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan algoritma pemrograman berdasarkan pada tingkat kerumitannya. Jadi semakin rumit algoritma yang dibuat, maka Big O notasi ini akan memiliki nilai yang semakin tinggi atau semakin besar. Pada penerapannya atau pada implementasinya, si Big O notasi ini akan mengukur tingkat lamanya waktu proses atau running time untuk mengeksekusi algoritma yang telah kita buat. Kedua, Big O notasi ini juga akan mengukur banyaknya space atau resource dari hardware yang kita gunakan untuk mengeksekusi algoritma tadi. Dan keduanya, baik itu lamanya waktu ataupun banyaknya space yang digunakan, ini akan berbanding lurus dengan banyaknya jumlah atau input data yang diproses oleh algoritma tadi. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa si Big O notasi ini dapat kita kelompokkan ke dalam dua kelompok besar. Satu yaitu Big O notasi untuk mengukur time complexity. Kedua adalah Big O notasi untuk mengukur space atau ruang complexity. Dan keduanya, baik itu untuk waktu dan ruang, akan berbanding lurus
dengan banyaknya jumlah atau input data yang masuk. Nah, pada penerapannya di kehidupan sehari-hari, memang kita mengharapkan untuk waktu dan ruang ini seoptimal mungkin. Jadi kita menginginkan algoritma yang kita buat itu bisa dapat mengeksekusinya dengan cepat. Kedua, resource yang digunakan juga mungkin ingin seminimal mungkin. Tetapi dalam realnya kita lebih banyak mengutamakan waktu pemrosesan yang lebih cepat dengan sedikit mengorbankan space yang kita gunakan. Salah satu contoh, apabila kita memiliki suatu proses yang misalkan lama, lama gitu. Nah, untuk mempercepatnya kadang kita membuat proses tadi dieksekusi secara paralel. Nah, dengan proses yang paralel ini otomatis maka ruang dari resource yang kita gunakan akan bertambah. Adapun teman-teman, penamaan atau pengelompokan Big O notasi ini berdasarkan tingkat kesulitan akan mengikuti penamaan atau pengelompokan yang ada dalam ilmu matematika, khususnya matematika aljabar. Nah, kita akan menemui level kesulitan seperti level dengan kesulitan konstan, level dengan kesulitan linear, level kesulitan dengan level logaritmik, kuadratik, ataupun mungkin eksponensial. Nah, di sini dapat kita lihat juga contoh level-levelnya dengan notasinya itu seperti apa. Contoh kalau konstan itu biasanya dituliskan dengan notasi O dalam kurung 1, kalau linear itu O dalam kurung N, kalau logaritmik itu O dalam kurung fungsi logaritma dari N, kalau kuadratik O dalam kurung N pangkat 2, dan kalaupun eksponensial dilambangkan dengan O dalam kurung 2 pangkat N. Nah, dengan adanya standarisasi penamaan ini, maka kita dapat dengan mudah mengelompokkan kesulitan-kesulitan dari algoritma yang kita buat. Jelas, algoritma yang tingkat kesulitannya linear itu akan lebih bagus daripada algoritma dengan tingkat kesulitan kuadratik atau tingkat kesulitan eksponensial. Nah, di sini juga telah dibantu bagaimana gambaran secara diagramnya untuk masing-masing level dari tingkat kesulitan ini. Perlu diperhatikan juga bahwa penamaan atau kalkulasi tingkat kesulitan ini tidak memperhatikan konstanta. Maksudnya gimana? Apabila ada suatu Big O notasi dengan tingkat kesulitan N dengan 2N plus 3 atau mungkin 3N plus 10 itu tingkat kesulitannya sama. Artinya konstanta itu tidak diperhatikan. Yang kita perhatikan hanya variabel n-nya. Kalau n dengan n kuadrat itu jelas beda. N dengan logaritma n ataupun n dengan n pangkat 2 itu berbeda. Berikut akan kita bahas bagaimana penerapan Big O notasi ini pada bahasa pemrograman, khususnya pada pengelompokan kompleksitas dari struktur data pemrograman. Seperti yang telah kita tahu bahwa di dalam bahasa pemrograman terdapat beberapa struktur data yang sering dan umum digunakan. Ya, salah satunya adalah contohnya adalah array, stack, queue, hash table, binary tree, dan jenis-jenis struktur data lainnya.
Nah, di dalam diagram atau tabel yang lagi diperlihatkan ini bisa dilihat jenis struktur data, lalu bagaimana tingkat kompleksitasnya, baik itu untuk time complexity ataupun untuk space complexity. Dan di sana dijelaskan juga bagaimana tingkat tingkat kesulitannya. Contohnya kalau untuk array, eh, untuk pemrosesan akses data itu dia tingkat kompleksitasnya konstan. Jadi untuk data yang berisi data array 10 dengan data array 100, maka ketika mengakses anggota-anggota elemen dari array ini, maka lamanya prosesnya itu akan sama saja. Jadi data 2 dengan data 10 itu tidak berbeda. Sedangkan untuk pencarian, dia akan masuk ke level linear. Artinya lama waktu untuk mencari data dengan jumlah data yang sedikit dengan jumlah data yang besar itu akan meningkat, tetapi meningkatnya itu tidak secara dramatis. Dia akan meningkat secara perlahan berbanding lurus dengan jumlahnya banyaknya data yang ada atau data yang kita proses. Uh, kita lanjut, ini adalah contoh Big O notation untuk algoritma sorting sebuah array. Nah, seperti kita ketahui, dalam melakukan sorting sebuah array, terdapat beberapa algoritma yang biasa digunakan, mulai dari quick sorting sampai bubble sort ataupun mungkin cube sorting. Di sini bisa kita lihat secara waktu kompleksitas ataupun secara ruangan atau space kompleksitas. Adapun kalau untuk level kompleksitas waktu, maka paling jelek itu rata-rata mungkin eksponensial, tapi memang itu sudah sangat jelek sekali. Tetapi kalau untuk paling cepatnya bisa konstanta ataupun logaritmik. Nah, di sini sih yang paling bagus mungkin kita bisa menggunakan sorting, radix sorting ataupun mungkin bucket sorting. Kalau yang umum atau yang menengah kita bisa menggunakan bubble sort. Sedangkan untuk quick sort, merger sort itu cukup cukup sebisa mungkin kita hindari karena lebih 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 apa lebih jelek, bahkan untuk kasus-kasus tertentu mungkin bisa mencapai ke eh, logaritmik. Nah, yang terbaik mungkin apabila kita menggunakan yang radix sort ini, kalau berdasarkan tabel yang kita punya secara time complexity dia cukup sangat cepat. Adapun kalau untuk space complexity hampir rata-rata sejelek-jeleknya juga mungkin linear sih. Jadi paling jeleknya itu adalah linear dan paling bagusnya adalah konstan. Baik, kita masuk ke bagian terakhir dari pembahasan artikel kita kali ini mengenai Big O notation. Sebelum saya mengakhiri, mungkin akan coba kita simpulkan. Pertama, mungkin akan muncul di benak kita sebuah pertanyaan. Apakah penggunaan si Big O notation ini berguna pada kehidupan sehari-hari kita sebagai programmer, atau hanya berguna ketika kita akan menghadapi suatu tes penerimaan kerja, atau hanya berguna untuk proses interview? Nah, jawabannya adalah kedua kondisi tersebut jelas-jelas sangat berguna. Big O notation ini atau pengetahuan mengenai Big O notation ini akan sangat berguna bagi kita, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun ketika kita akan menghadapi serangkaian proses interview untuk seorang programmer.
pada kehidupan sehari-hari, penggunaan Big O Notation ini akan sangat berguna bagi kita seorang programmer untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas serta performance dari algoritma-algoritma yang kita buat. Nah, kita sebagai programmer dapat mengetahui apakah kode yang kita buat ini akan berjalan dengan cepat atau lambat ketika jumlah data yang terlibat meningkat. Atau kita juga bakal mengetahui seberapa parah kode kita ketika data yang kita proses tersebut meningkat sampai jutaan, bahkan mungkin ratusan juta, bahkan mungkin sampai miliaran data masuk. Nah, dengan memahami Big O Notation, kita akan lebih mudah dalam melihat mana algoritma yang lebih efisien yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Terakhir, seperti kata salah satu jagoan pembuat kode yang sudah cukup sangat terkenal, seorang kampium dari programmer, yaitu Linus Torvalds. Dia mengatakan bahwa perbedaan antara programmer yang baik dan programmer yang jelek adalah apabila mereka telah memperhatikan bagaimana algoritma serta struktur data dari kode yang mereka buat. Nah, bad programmer itu akan khawatir tentang kodenya itu berjalan atau tidak. Sedangkan programmer yang baik, dia itu sudah tidak akan mengkhawatirkan kodenya akan jalan. Kenapa? Karena dia yakin kodenya itu pasti jalan. Yang dia khawatirkan adalah mengenai struktur data, algoritma, dan relationship dari struktur data yang dibuat. Begitu mungkin teman-teman pembahasan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan kali ini cukup sangat memberikan pengetahuan, memberikan pencerahan dan inspirasi pada teman-teman semua. Sekali lagi teman-teman semua, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk menonton video saya kali ini. Jangan lupa apabila memang dirasa sangat berguna untuk share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa pula untuk subscribe channel The Legend Programmer. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.